Tapi ini saya bangga sekali bisa bertemu dengan orang-orang sukses seperti Anda. Makanya walaupun di saat yang sama ada acara di kantor Gubernur DKI, saya memilih hadir di sini untuk Milagros. Sekali lagi ini juga nggak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana juga karena nggak diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau usaha jangan nanggung-nanggung, ya. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat. Saya ucapkan sendiri, saya jawab sendiri. Pahala saya banyak. Sekarang kita bagi-bagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Cak Lontong, salam lemper. Milagros! Make it happen. Tepuk tangan buat Anda semua yang sangat wah. Ini saya ikut deg-degan, makanya kenapa saya pakai baju ungu? Karena baju yang lain basah. Ini warna kebesaran dari Milagros. Karena warna yang lain kekecilan. Ini. Siapa yang pengen jadi kaya? Kayak saya? Saya yakin semua yang di sini pasti akan sukses karena Anda sudah berada di jalan yang benar bersama Milagros. Tepuk tangan. Orang sukses itu mohon maaf, baru duduk sudah kelihatan. Tanpa ada yang mengomando semua ngadep sini. Ini ciri-ciri orang sukses, kompak. Coba perhatikan samping kanan, samping kiri Anda. Orang kompak, sengaja atau tidak sengaja, sadar tidak sadar duduknya pasti. Yang cantik loh, ngumpul yang cantik. Ya. Tadi nggak disengaja itu. Yang ganteng loh, ngerombol yang ganteng. Yang jelek nyebar. Gitu. Loh, bener, kalau jelek jangan ngumpul. Ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan apalagi ngumpul. Tapi tetap semangat, 2018 kita harus semangat, tepuk tangan. 2018 sama 2017 beda satu. Enggak penting ya. Tapi bagi yang merasa jelek, lebih mulia merasa jelek daripada merasa cakep. Orang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya cakep. Tapi kalau orang yang merasa cakep, itu sudah pasti jelek. Makanya lebih mulia merasa jelek. Tepuk tangan sekali lagi buat yang jelek. Pertahankan, itu ciri khas. Dan pesan saya buat yang jelek, walaupun mungkin Anda jelek, tapi jangan pernah takut mencintai orang lain. Kan yang harusnya takut yang Anda cintai. Wong Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut, sudah jelek takut mencintai, kapan dapatnya? Udah cintai aja, yang takut biar mereka. Anda walaupun jelek harus profesional. Contoh saya ini profesional, saya ditelepon ada event organizer, Cak ngisi acara Milagros siap, saya nggak mikir bayaran. Tanya, saya nggak mikir honor. Anda nggak perlu tepuk tangan karena yang mikir kan Milagros. Saya kan tinggal terima. Kalau saya ikut mikir dijadikan panitia repot nanti Pak. Tapi ini saya bangga sekali bisa bertemu dengan orang-orang sukses seperti Anda. Makanya walaupun di saat yang sama ada acara di kantor Gubernur DKI, saya memilih hadir di sini untuk Milagros. Sekali lagi ini juga nggak perlu tepuk tangan, saya nggak hadir di sana juga karena nggak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama di kantor Gubernur ada acara. Inilah orang optimis ini modal utama optimis. Tapi saya ingin tunjukkan ya, kenapa Milagros ini tempatnya orang sukses. Nih, karena pemimpin-pemimpin yang ada di sini yang bisa Anda tiru, karena ini berkaitan dengan nama, saya takutnya salah. Karena kalau saya nggak pakai kacamata nggak kelihatan.
Nggak kelihatan pakai kacamata. Yang pertama, yang terhormat Direktur Utama kita Bapak Angga Pambudi. Pak Angga? Pak Angga mana Pak Angga? Pak, wah Bapak ini luar biasa. Mengikuti anjuran pemerintah. Mengenakan batik setiap hari Jumat. Loh, ini hari apa? Saya yakin Bapak mengenakan ini sejak Jumat kemarin Pak ya. Angga Pambudi, Angga akan selalu membuat bangga. Nama membawa rasa. Pambudi, perusahaan makin berkembang dan menjadi. Beliau ini bisa memimpin, membawa bangga dan perusahaan semakin berkembang dan jadi. Angga Pambudi. Amin, amin. Ini doanya, doa orang teraniaya dikabulkan. Jadi bagaimana kalau dia kita aniaya bersama-sama? Pak Muhammad Makmun. Pak Makmun mana Pak Makmun? Ada tadi? Pak, wah luar biasa Bapak. Ini cocoknya ngurusin uang beliau ini. Muhammad Makmun, Muhammad itu masalah uang harus dihemat. Berarti kalau ngurus uang pas. Makmun, makanya ojo ngumun. Kalau ngurusi uang beliau pasti hebat. Sehat Pak. Berikutnya Direktur Marketing kita Bapak Jo Farli Lisan, betul Bapak? Bapak Jo, mana Pak Jo? Anda bukan, Anda ngerekam, kirain ngaku-ngaku Pak Jo. Modelnya enggak gitu Pak Jo. Jo Farli Lisan, Jo Farli. Juara dan paham tentang ragam pembeli. Loh. Makanya kalau marketing cocok. Lisan, pembeli ini akan selalu kembali karena enggak pernah bosan. Loh. Marketing cocok Pak Jo Farli. Pak Teddy Darussalam. Pak Teddy? Oh Bapak membelah diri. Jadi dua. Pak Teddy Darussalam. Teddy. Menguasai dan menekuni teknologi yang trendy. Oh. Makanya harusnya beliau ini pasti di IT Pak ya. Karena apa? Darussalam. Dari pagi terus sampai malam. Terus menerus menekuni teknologi, terutama teknologi informasi. Pas ya, rajin Bapak kelihatan rajin. Direktur distribusi Pak Yoda A. Saputra, mana Pak Yoda? Pak, wah ini agak susah kita lewati Pak. Jadi Yoda A. Apa ya? Nih, Yoda A. Yang menyangkut yang menyangkut distribusi ya harus ada. Loh, itu Yoda. Saputra sampai perusahaan jadi sejahtera. Oh. Nih, bagi yang nama-namanya belum silakan ditulis di balik kartu nama. Saya akan mengungkap fakta-fakta di balik nama. Kenapa saya pakai nama lontong? Karena filosofinya lontong itu kan mengenyangkan. Jadi harapan saya ketika saya hadir saya bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Itu harapan saya, tapi sering tidak tercapai. Saya tetap berusaha. Itulah orang yang tidak mengenal putus asa. Dan jangan dianggap gara-gara diundang Milagros, terus singkatan bos-bosnya dibikin bagus-bagus. Saya ingatkan, semua ini tidak ada yang kebetulan. Kenapa nama beliau seperti itu? Kenapa bisa menjadi pemimpin? Karena nama memang menunjukkan itu. Kita sebut garam, yang terlintas rasa asin. Sebut gula yang terbawa rasa
Nama membawa rasa. Nih, kalau nggak percaya di luar sana. Saya punya anak saya pertama itu waktu mau lahir dulu, ini di Jakarta, istri di rumah pengen lahiran. Saya bawa pakai mobil ke rumah sakit, siang, jam 1 siang. Jakarta hari kerja jam 1 siang, macetnya luar biasa. Gara-gara macet Pak, anak saya lahir di jalan. Benar, belum sampai rumah sakit, makanya untuk mengabadikan momen yang luar biasa itu, saya beri nama Jonathan. Berojol karena kemacetan. Jadi kalau lihat anak langsung ingat proses kelahirannya. Ini masih mending, makanya memberi nama. Nah, beliau itu namanya luar biasa karena orang tua memberi namanya dengan bahagia, dengan doa, karena nama adalah doa. Saya punya teman, proses kelahiran anaknya persis, mirip dengan kelahiran anak saya, tapi di Jogja teman saya. Ya, yang dari Jogja mana? Banyak dari Jogja? Balik Ki. Jauh-jauh datang serupa. Ini ya yang di Jogja, saya punya teman waktu itu anaknya waktu lahir tengah malam. Kalau saya siang-siang ini tengah malam. Jam 12:30 malam. Kebetulan belum punya kendaraan teman saya ini. Manggil tukang becak sudah tidur semua jam 1 malam. Akhirnya pinjem becak digenjot sendiri. Istrinya dibawa ke rumah sakit dengan becak, digenjot sama teman saya sendiri becaknya. Sama, belum sampai rumah sakit di jalan anaknya sudah lahir. Nah kalau saya kan seneng, happy. Teman saya ini agak emosi mungkin karena ngos-ngosan genjot kan. Udah lahir emosi, makanya langsung diberi nama Darwis Suherlan. Mudar lah wis kesusu lahir ning dalan. Ini enggak boleh, memberi nama anak itu harus bahagia karena nama adalah doa. Jangan sembarangan memberi nama. Dulu beberapa tahun yang lalu kita semua ingat tiap malam nonton sidangnya kasus sianida itu kopi. Hampir tiap malam, ingat kan? Sidang tiap hari, hampir tiap malam. Kenapa? Berbelit-belit, nama membawa rasa. Tersangkanya ingat siapa? Jessica ini yang membuat sidangnya lama, berbelit-belit. Karena Jessica jelas kasus ini susah diterka. Nama membawa rasa. Korbannya siapa? Mirna. Kenapa Mirna menjadi korban? Mirna minum racun belum pernah. Anda baru tertawa sekarang. Itulah pentingnya nama. Hati-hati memberi nama karena nama adalah doa. Nah, ini modal nama saya yakin sudah kuat. Selanjutnya apa? Ini saya ingin promosi ya. Kenapa Milagros ini saya anggap tepat mengundang saya. Saya sekarang sudah hampir 1,5 tahun lebih lah. Sering diundang perusahaan jadi motivator. Bener, serius kalau ini serius. Saya awalnya nggak tahu, saya ini pelawak, komedian, kok diundang jadi motivator. Atau mungkin gara-gara motivator yang satu dulu itu nggak ngakuin anaknya itu ya. Jadi jobnya lari ke saya karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Mungkin kasihan dikasih job. Bener ini, job awalnya saya ragu-ragu, tapi ternyata selama saya menjadi motivator, ini kata klien yang sudah mengundang, saya selalu membawa perubahan. Ada perusahaan ngundang saya, besoknya tutup. Loh. Saya kan diundang waktu itu sama ini hari Sabtu, Minggu kan libur tutup. Senin buka lagi lebih bergairah, lebih semangat, ada perubahan. Ini yang lebih parah lagi ada perusahaan ngundang saya, hampir mem-PHK separuh karyawannya, ratusan jumlahnya. Bahkan nama yang akan di PHK itu sudah ditentukan Pak. Seminggu sebelum kejadian mengundang saya jadi motivator. Dan saya bersyukur karena seminggu berikutnya dapat kabar, separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Benar, yang sudah ditentukan batal di PHK karena yang di PHK separuh lainnya. Saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PHK. Tetap ada perubahannya, makanya saya yakin. Karena saya pahami, saya itu jadi motivator, dari pelawak jadi motivator, saya punya arti sendiri, motivator. Saya memberi motivasi supaya bisa beli motor. Untuk tujuan pribadi. Makanya saya memberi motivasi pada orang yang yakin sukses itu lebih mudah. Saya akan sebutkan ciri-ciri. Dulu kalau Anda ditanya cita-cita ingin jadi apa?
Cita-cita ingin jadi apa? Apa coba? Nggak dengar saya. Saya dulu kalau ditanya cita-cita cuma sederhana, pengen kaya. Saya nggak pernah menyebut profesi kalau ditanya cita-cita. Profesi apapun yang penting saya kaya. Makanya cita-cita apa? Pengen kaya. Seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Kaya nggak pernah sombong, nggak pernah pamer. Anda semua tahu orang terkaya di Indonesia? Cak lontong. Nyek. Orang terkaya di Indonesia ini bukan seperti yang ada di media, di berita itu semua hoax semua. Hoax semua itu. Orang terkaya di Indonesia itu namanya sederhana, Kamidi. Bukan Mukidi loh ya, Kamidi. Bener, kalau nggak percaya nanti ya, kalau Anda kembali ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia, dimanapun, di billboard, di majalah, di koran, di apapun, kalau ada iklan, dijual apapun, mau tanah ribuan hektar, dijual perusahaan, dijual apapun lah, hubungi Kamidi. Nomor handphonenya aja banyak gonta-ganti. Semua yang dijual itu punya siapa? Kamidi. Berarti orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya adalah Kamidi. Ingat itu. Boleh tepuk tangan buat Kamidi. Dijual perusahaan hubungi Kamidi. Dijual mobil mewah hubungi Kamidi. Nomor handphonenya gonta-ganti. Coba Anda iseng. Itu tekan nomor teleponnya. Pasti dia nggak ngaku Kamidi. Loh bener. Kalau ini, ya saya Johan gitu. Saya Selamat, nggak pernah. Ya saya Kamidi, nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi.